Selamat datang di channel Opini Fat. Konten kali ini saya beri judul Menanti Arah Politik Pak Anies Baswedan. Lebih kurang 1 bulan lagi masa jabatan Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta selesai atau berakhir. Saya tegaskan di sini, Pak Anies Baswedan tidaklah dipecat dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, melainkan masa tugasnya di periode 2017-2022 berakhir. Meskipun 1 bulan lagi masa jabatan Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta selesai. Sebelum itu tiba, telah banyak muncul relawan-relawan yang siap menyatakan diri mereka untuk mendukung dan mengusung Pak Anies Baswedan, kemudian memenangkan Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang akan datang. Dukungan-dukungan pun telah dideklarasikan di berbagai tempat di daerah di Indonesia ini. Satu hal yang menarik adalah meskipun relawan telah muncul untuk mendukung Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang akan datang, kemudian deklarasi dukungan pun telah dilakukan di berbagai tempat di Indonesia, dan kemudian partai-partai politik yang tengah berusaha membangun koalisi sudah menyebut-nyebut nama Pak Anies Baswedan sebagai salah satu kandidat capres yang akan mereka dukung, yang akan mereka usung. Hal yang menariknya adalah Pak Anies Baswedan sendiri belumlah menyatakan atau mengumumkan dirinya ke publik siap untuk maju di Pilpres 2024 yang akan datang. Meskipun begitu, dukungan terus mengalir kepada Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 yang akan datang. Lalu kemudian, Pak Anies Baswedan ketika ditanyakan misi dan visi dia di Pilpres 2024 yang akan datang, kemana arah tujuan politik Pak Anies Baswedan setelah masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 selesai, Pak Anies tidak menjawab. Beliau hanya menjawab bahwa beliau akan tetap fokus untuk menuntaskan sisa-sisa masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Lalu bermacam-macam isu muncul. Ada yang mengatakan telah bergulir atau telah adanya upaya-upaya untuk menjegal Pak Anies Baswedan maju sebagai capres di tahun 2024 yang akan datang. Isu-isu tersebut dikembangkan atau diucapkan oleh Partai Demokrat di kalangan internal mereka. Kemudian masyarakat juga menilai serangan-serangan yang diberikan kepada Pak Anies Baswedan oleh para buzzer tersebut juga semakin hari semakin masif, semakin kuat. Salah satu media besar di Indonesia, ketika Pak Anies diperiksa oleh KPK terkait penyelenggaraan Formula E, judul berita tersebut, korupsi dianggap sebagai kejahatan yang biasa, namun koran tersebut atau media tersebut memajang fotonya Pak Anies Baswedan. Padahal Pak Anies Baswedan belumlah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Kenapa media memilih foto Pak Anies Baswedan? Kenapa media tersebut tidak memilih foto Apeng atau Harun Masiku atau orang-orang yang telah resmi ditetapkan sebagai tersangka? Karena itulah banyak orang yang menilai bahwa koran tersebut berupaya untuk menjegal Pak Anies Baswedan untuk maju sebagai capres di tahun 2024 yang akan datang. Kemudian soal JIS yang katanya PSSI mengatakan awalnya mereka mengatakan bahwa Stadion JIS Jakarta International Stadium belum memenuhi standar FIFA. Pernyataan Sekjen PSSI tersebut mengandung banyak reaksi dari masyarakat Indonesia, yang akhirnya PSSI mengakui bahwa Stadion Jakarta International Stadium adalah stadion yang megah
dan telah memenuhi standar FIFA. Dari kejadian itu juga masyarakat menilai ini upaya politisasi dari PSSI untuk menjegal Pak Anies Baswedan. Lalu kemudian, meskipun Pak Anies Baswedan belum menyatakan dirinya maju sebagai capres di tahun 2024 yang akan datang, banyak partai-partai yang mencoba mendekatkan dirinya kepada Pak Anies Baswedan untuk membahas langkah-langkah yang akan ditempuh untuk Pilpres 2024 yang akan datang. Hal yang menarik lainnya adalah, akankah Pak Anies Baswedan setelah masa jabatannya berakhir sebagai Gubernur DKI Jakarta akan memilih untuk maju sebagai capres di tahun 2024 yang akan datang? Sekali lagi saya tekankan di sini, Pak Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sangatlah konsisten dengan janji-janji kampanyenya di saat Pilgub yang lalu. Dan semasa ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, janji-janji politik tersebut, janji-janji di saat kampanye tersebut banyak direalisasikan oleh beliau. Itu artinya Pak Anies Baswedan konsisten atau komit dengan janji-janjinya. Kemudian kita tahu Pak Anies Baswedan adalah kawan politiknya Pak Prabowo Subianto. Kita tahu Pak Anies Baswedan di saat Pilgub DKI Jakarta yang lalu didukung dan diusung secara penuh oleh Pak Prabowo Subianto dan Partai Gerindra. Dan Pak Anies Baswedan sendiri juga pernah mengatakan bahwa selama Bapak Prabowo Subianto maju sebagai capres di Pilpres, maka dia tidak akan maju untuk menyaingi Pak Prabowo Subianto, apalagi untuk membuat poros ketiga. Dari sinilah saya mencoba mengamati, kalau pernyataan Pak Anies Baswedan tersebut yang tidak akan maju sebagai capres selama Pak Prabowo maju juga sebagai capres. Hal ini saya nilai dari komitmennya Pak Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Banyak janji-janji kampanye yang telah diucapkan di Pilgub yang lalu direalisasikan oleh Pak Anies Baswedan. Janji tersebut dijaga. Maka dari itu saya pikir nantinya Pak Anies Baswedan setelah masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir, saya yakin sekali Pak Anies Baswedan akan membiarkan Pak Prabowo Subianto bersaing dengan tokoh-tokoh bangsa yang lain. Namun saya juga berharap di Pilpres 2024 yang akan datang akan ada perubahan-perubahan siklus politik. Apakah Pak Prabowo Subianto meralat dirinya atau membatalkan dirinya untuk tidak maju di Pilpres di tahun 2024 yang akan datang, lalu kemudian menarik Pak Anies Baswedan, dan kemudian Pak Prabowo dan Partai Gerindra mendukung dan mengusung Pak Anies Baswedan secara total, secara penuh untuk maju sebagai capres di tahun 2024 yang nanti. Semuanya masihlah diraba-raba oleh partai-partai politik. Namun begitu, apabila Pak Anies Baswedan tersebut tidak ingin maju melawan Pak Prabowo Subianto, lantas bagaimana dengan relawan-relawannya yang telah muncul, yang telah menyatakan dirinya, yang telah menyatakan diri mereka siap mendukung, mengusung, dan memenangkan Pak Anies Baswedan sebagai presiden di tahun 2024 yang akan datang? Harapan masyarakat Indonesia sangat besar kepada Pak Anies Baswedan. Banyak orang yang tertarik untuk memilih Pak Anies Baswedan sebagai presiden yang akan datang, presiden berikutnya, berdasarkan prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Pak Anies Baswedan selama menjabat Gubernur DKI Jakarta. Apabila Pak Anies Baswedan setelah masa jabatannya berakhir sebagai Gubernur DKI Jakarta akan mengumumkan dirinya untuk tidak maju sebagai capres di tahun 2024 yang akan datang, akankah
relawan-relawan ini akan kecewa dengan pilihan Pak Anies Baswedan. Maka dari itu saya mencoba menganalisa untuk tidak membuat relawan-relawan dan pendukung-pendukung Pak Anies Baswedan sekarang ini terlalu besar kekecewaannya terhadap Anies Baswedan. Saya mencoba menyandingkan atau berpikir bahwa Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2024 yang akan datang akan berpasangan dengan Pak Anies Baswedan. Itu adalah opsi yang bagus sekali untuk masyarakat Indonesia. Kenapa? Pak Prabowo Subianto telah menyatakan dirinya siap secara penuh untuk kembali maju di Pilpres 2024 yang akan datang. Kenapa saya katakan Pak Prabowo Subianto ini masih relevan untuk kita menangkan sebagai presiden 2024? Saat ini, setelah Indonesia dihantam pandemi COVID-19, krisis darurat terjadi dan krisis ekonomi pun terjadi. BBM naik, harga-harga naik. Dan baru ini ada wacana dari pemerintah dan DPR RI untuk menghapus listrik 450 VA untuk orang miskin dan diganti menjadi 900 VA. Pak Prabowo Subianto di Pilpres yang lalu membawa ide dan gagasan tentang memperbaiki ekonomi Indonesia. Dan itu bisa kita baca dan kita pahami di bukunya yang ia tulis sendiri dengan judul Paradoks Indonesia. Sistem memperbaiki ekonomi yang digagas oleh Pak Prabowo Subianto sangatlah relevan untuk diterapkan di Pilpres 2024 yang akan datang sebagai Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, ekonomi kita saat ini sedang terpuruk. Ekonomi rakyat sedang menjerit. Rakyat banyak yang menderita. Kemudian, sistem-sistem ekonomi tersebut yang telah rusak sekarang ini harus diperbaiki dengan ide dan gagasan soal ekonomi seperti yang dituliskan Pak Prabowo Subianto di dalam bukunya yang berjudul Paradoks Indonesia. Kemudian, Pak Anies Baswedan, memang saya akui sekali Pak Anies Baswedan ini membawa ide dan gagasan yang sangat luar biasa. Memperbaiki sistem pendidikan, meningkatkan kualitas manusia. Saya ulangi, meningkatkan kualitas manusia, bukan sumber dayanya, akan tetapi kualitas manusia itu sendiri. Pak Anies Baswedan memiliki gagasan untuk itu. Dan kemudian ide dan gagasan Pak Anies Baswedan yang ketiga adalah menjawab tantangan urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan warga desa ke kota. Lihat perkembangan kota DKI Jakarta saat ini. Bagaimana perkembangannya? Luar biasa, bukan? Itulah hasil dari program Pak Anies Baswedan menjawab tantangan urbanisasi dengan menata dan memperbaiki kota-kota. Meskipun begitu, meskipun Pak Anies Baswedan memiliki ide dan gagasan yang sangat besar, namun dengan konsistennya Pak Anies Baswedan dengan janjinya, saya pikir Pak Anies Baswedan tidak akan membawa gagasan-gagasan tersebut untuk kemudian maju di Pilpres 2024 yang akan datang melawan Pak Prabowo Subianto. Kita juga tahu Pak Prabowo Subianto dan Pak Anies Baswedan ini adalah kawan politik. Mereka bukanlah musuh politik. Dan tidak ada di pikiran saya bahwa Pak Prabowo Subianto dan Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang akan datang akan saling berlawanan. Mereka, Pak Anies Baswedan, akan menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2024 yang akan datang. Itulah opsi yang
saya kira cukup adil bagi pendukung dan relawannya Pak Anies Baswedan yang sekarang ini. Apabila Pak Anies Baswedan tidak ingin maju menjadi cawapres Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2024 yang akan datang, maka relawan Pak Anies Baswedan, pendukung Pak Anies Baswedan yang saat ini akan harus rela menanti pilpres-pilpres yang berikutnya. Namun saya pikir sangat disayangkan sekali apabila kita, masyarakat Indonesia, memiliki putra terbaik, putra bangsa, salah satu putra bangsa terbaik seperti Pak Anies Baswedan. Kita biarkan dia menunggu, itu sangat disayangkan sekali. Karena ide yang dibawa oleh Pak Anies Baswedan harus segera diterapkan. Kemudian, bagaimana dengan Pak Anies sendiri? Apakah dia akan siap menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2024 yang akan datang? Atau jangan-jangan Pak Anies Baswedan ketika Pilgub DKI Jakarta digelar serentak di tahun 2024 yang akan datang, kembali maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Maka dari situ timbul pertanyaan di dalam benak saya. Apakah relawan Pak Anies Baswedan yang menginginkan Pak Anies Baswedan maju sebagai capres di 2024 yang akan datang, kemudian Pak Anies Baswedan yang memilih untuk tidak maju, kemudian Pak Anies lebih memilih untuk maju lagi sebagai calon gubernur DKI Jakarta untuk periode yang kedua. Apakah mereka, relawan-relawan ini, akan siap menerima itu? Apakah mereka tidak akan kecewa dengan pilihannya Pak Anies Baswedan? Lalu kemudian dengan kekecewaan tersebut mereka menyerang Pak Anies Baswedan atas dasar kebencian atau kekecewaan. Menarik untuk dinanti sikap Pak Anies Baswedan, dan juga menarik dinanti bagaimana arah dukungan dari relawan Pak Anies Baswedan apabila Pak Anies Baswedan menolak untuk diusung sebagai capres 2024 yang akan datang melawan Pak Prabowo Subianto. Opsi ketiga, pikiran saya yang ketiga. Memang Pak Prabowo Subianto telah menyatakan dirinya siap kembali maju di Pilpres 2024 yang akan datang. Namun, sebelum Pilpres digelar, Pak Prabowo Subianto memandang sosok putra terbaik bangsa saat ini, Pak Anies Baswedan, yang dukungannya begitu hebat dari masyarakat Indonesia untuk Pak Anies Baswedan maju sebagai capres di tahun 2024 yang akan datang. Akankah Pak Prabowo Subianto dengan melihat hal tersebut, besarnya harapan masyarakat Indonesia agar Pak Anies Baswedan ini menjadi Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya, akankah Pak Prabowo kembali menggelar pertemuan dengan kader-kader Partai Gerindra dan membahas ulang siapa yang pantas, siapa yang sebaiknya untuk dicalonkan oleh Gerindra sebagai capres 2024 yang akan datang? Akankah pilihan tersebut dijatuhkan kepada Pak Anies Baswedan? Namun, terlepas dari itu semua, yang menarik untuk kita nanti, apakah Pak Anies Baswedan akan maju di Pilpres 2024 yang akan datang adalah dari Pak Anies sendiri. Bagaimana, kemana arah politik Pak Anies Baswedan setelah masa jabatannya berakhir atau selesai sebagai Gubernur DKI Jakarta? Mari kita nantikan, mari kita doakan kita mendapatkan jawaban terbaik dari Pak Anies Baswedan di pergelaran Pilpres 2024 yang akan datang. Sekian opini Fat kali ini. Jika Anda merasa sesuai atau setuju atau sepemahaman dengan logika opini Fat, subscribe dan bagikan konten ini dan halaman channel Opini Fat sebanyak-banyaknya kepada teman, saudara, dan rekan-rekan Anda. Namun, apabila Anda kurang setuju
dan kurang sepemahaman dengan logika berpikir Opini Fat, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di konten-konten Opini Fat berikutnya.